Stellar Transformations, episode 35. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu dan Xiao Hei terbang berdampingan di udara. Sungai Wu, yang panjangnya 2000 km dan berkelok-kelok, adalah sungai terbesar di Kabupaten Bacu. Sungai ini mengalir melalui puluhan kota di kabupaten tersebut. Tempat gugurnya sang penakluk Chu Barat dalam pertempuran juga tidak jauh dari ibu kota. Qin Yu memberitahu Xiao Hei melalui komunikasi indera suci. "Kakak, sungai Wu begitu panjang, tapi kau hanya menyuruh Xiang yang bertarung di sungai ini. Siapa yang tahu di mana kau akan melawannya? Kau belum memberitahu Xiang yang lokasi pasti pertempurannya." Xiao Hei berkata ragu. Ia juga ragu tadi, tetapi karena Xiang Yang dan Qin Yu bukanlah orang yang ceroboh, ia menduga mereka berdua pasti sudah saling memahami, jadi ia tidak bertanya. Baru sekarang ia bertanya pada Qin Yu. Qin Yu tersenyum, "Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi?" Setelah Xiao Hei mengingat apa yang dikatakan Qin Yu tadi dan memikirkannya sejenak, ia pun mengerti. "Haha, kakak, kau memang licik." Pantas saja wajah Xiang Yang langsung berubah warna ketika mendengar kata-katamu. Xiao Hei juga sangat cerdas, jadi ia hanya perlu merenung sebentar untuk mengerti. Saat berbicara dengan Xiang Yang, Qin Yu tiba-tiba bertanya, "Xiang Yang, ayahmu, sang penakluk Chu Barat, meninggal di Sungai Wu, kan?" Lalu ia menantang Xiang Yang untuk bertarung. Xiang Yang bukan orang biasa, jadi ia langsung mengerti bahwa pertarungan itu akan berlangsung di lokasi kematian sang penakluk Chu Barat. Maksud Qin Yu sangat jelas, yakni, orang tuamu, sang penakluk Chu Barat, meninggal di tempat ini dan kali ini kau akan dibunuh olehku di tempat ini juga. 1000 tahun yang lalu, sang Xian dari klan Qinku membunuh Xiang Yu tingkat Jin dan di Sungai Wu. Sekarang kita berdua akan membunuh Xiang Yang jauh lebih tangguh di tempat yang sama, kata Qin Yu sambil tertawa. Xiao Hei berkata sambil tertawa dingin menggunakan akal sehatnya, karena kita akan membiarkan mereka mati di tempat yang sama, Xiang Yang seharusnya puas dengan ini. Kecuali Qin Yu, Xiao Hei enggan berinteraksi dengan manusia. Ia agak ramah kepada anggota klan Qin, terutama karena hubungan mereka dengan Qin Yu. Dan ia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Sedangkan untuk anggota klan Xiang, karena ada perseteruan antara mereka dan Qin Yu, ia juga sangat bermusuhan dengan mereka. "Xiao Hei, malam ini aku masih harus mengurus urusan. Bisakah kau tebak apa yang akan terjadi?" tanya Qin Yu sambil tertawa. "Masih ada urusan lain." Xiao Hei berpikir sejenak. "Kakak, menurut apa yang kau katakan pada keluargamu, secara teori seharusnya tidak ada masalah lain." "Oh, aku sudah tahu." Mata tajam Xiao Hei berbinar. "Wude, kan?" Qin Yu berkata menggunakan indera sucinya, "Kau cerdas. Tidak boleh ada kesalahan dalam pertarungan antara kita dan Xiang Yang di Sungai Wu pada malam bulan purnama besok. Pertarungan ini tidak hanya akan menentukan nasib kita, tetapi juga nasib klan Qin. Karena itu, jika ahli jin dan tingkat akhir seperti Wu De masih hidup, aku tidak akan bisa bertarung tanpa rasa khawatir." Maksud Qin Yu sangat jelas. Jika Wu De menggunakan serangan diam-diam di saat krusial dalam pertempuran Qin Yu dan Xiao Hei melawan Xiang Yang, mungkin situasi pertempuran akan berubah. Ini salah satu kemungkinannya. Kemungkinan lainnya adalah, jika mereka tewas bersama Xiang Yang, meninggalkan Wu De, yang menyimpan dendam terhadap klan Qin, hidup-hidup, ia akan menjadi ancaman serius bagi klan Qin. Apapun yang terjadi, Wu De harus mati terlebih dahulu. "Bagus, Wu De, adik seperguruannya hampir membunuhmu, biarkan aku membakar bajingan ini langsung," kata Xiao Hei dengan kebencian. "Xiao Hei, kau tak perlu bertindak. Akulah yang akan mengirim dia dan adik seperguruannya ke neraka." Tatapan mata Qin Yu memancarkan sedikit rasa dingin. Dia sudah membunuh Wu Xing, jadi ada perseteruan darah yang tak terdamaikan antara dirinya dan Wu De. Meskipun Qin Yu memperlakukan orang lain dengan tulus, dia sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap musuh. Xiao Hei berkata setuju, "Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu, kakak. Malam ini, Wu De akan terbunuh di ibu kota. Xiao Hei, ayo kita cari tempat untuk beristirahat dan tunggu sampai malam sebelum beraksi." Mereka segera menyelam. Keduanya, satu manusia dan satu elang, lalu dengan santai memilih puncak gunung dan beristirahat dengan tenang di atasnya. Ibu kota ini dulunya merupakan pusat dinasti Chu. Karena diterangi dengan baik di malam hari oleh cahaya lampu puluhan ribu keluarga, kota ini disebut kota tanpa malam. Ibu kota ini ramai,
makmur, dan ramai, tetapi sejak klan Qin berperang, suasananya yang mewah dan korup semakin memudar. Namun, setelah Sang Xian mengeluarkan tantangan bertempur di siang bolong yang menggema di seluruh ibu kota, malam ini ibu kota bahkan berada di bawah darurat militer. Karena itu, tidak ada yang berani berkeliaran di jalan larut malam. Di sebuah rumah halaman yang tenang, terdapat sebuah meja batu dan hanya 2 bangku batu di sampingnya. Dulu, Wu De dan Wu Xing sering duduk di bangku batu ini, tetapi sekarang Wu Xing sudah meninggal sehingga salah satu bangku tersebut tidak lagi digunakan. Di atas ranjang giok di rumah, terdapat meja teh di tengahnya. Wu De duduk dengan mata terpejam dan kaki bersilang di sisi kiri meja teh, rambutnya yang panjang tergerai di bahu. Aduh, Wu De membuka matanya, melihat ke sisi kanan tempat tidur giok. Meja teh membagi tempat tidur giok menjadi 2, dan dulu ia dan Wu Xing duduk di kedua sisi, berlatih dengan tenang. Mereka hidup bersama selama hampir 1000 tahun, tetapi sekarang Wu Xing sudah meninggal, jadi Wu De merasa agak asing dengan hal ini. Jangan khawatir, adik seperguruan. Siang yang akan segera menimbulkan masalah bagi klan Qin. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membasmi klan itu untuk membalas kematianmu. Mata Wu De berkilat dingin. Ia tidak pernah lupa bahwa ia harus membalas dendam atas kematian adik seperguruannya. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka otomatis. Angin dingin larut malam menyerbu masuk, membuat rambut panjang Wu De berkibar. Namun, ia menyipitkan mata. Aura di sekujur tubuhnya mulai menjadi ganas. Siapa? Begitu Wu De selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Bang! Tempat tidur giok Wu De diletakkan di dinding batu ruangan. Dinding itu tiba-tiba hancur seolah-olah meledak, menyemburkan pecahan-pecahan batu ke segala arah. Sebuah tinju menghantam tepat dari tengah pecahan-pecahan batu itu seperti palu godam besi yang berkilauan. Wu De berubah menjadi kabur dan bergerak maju, tetapi pukulan itu bahkan lebih cepat darinya. Bang! Tinju itu menghantam tepat ke punggung Wu De. Cahaya menyilaukan langsung menyinari punggungnya. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya tiba-tiba berakselerasi lagi dan melesat keluar ruangan bagai anak panah yang melesat dari busur. Namun, sebuah siluet telah muncul di ruangan itu. Wu De berdiri di luar ruangan, menatap ke dalam. Saat ini, darah menetes dari sudut mulutnya. Siapa? Keluar! Teriaknya dingin. Namun, keringat dingin terus mengalir di dahinya. Baru saja ia bisa merasakan kecepatan lawannya. Meskipun ia telah mendeteksi niat membunuhnya sebelumnya, ia tetap terkena pukulan dari belakang. Kekuatan pukulan lawan secara tak terduga menembus energi elemen pelindung tubuhnya dan langsung melukainya. Pakar, energi elemental dalam tubuh Wu De telah sepenuhnya aktif. Ia memfokuskan seluruh pandangannya pada siluet di dalam ruangan. Saat siluet itu keluar dari ruangan, wajah Wu De tiba-tiba berubah warna drastis. Kau, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah mati? Aku melihatmu mati dengan mataku sendiri. Bukankah kau binasa bersama adik seperguruanku? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Ini mustahil, sama sekali mustahil. Orang di depannya tiba-tiba adalah Tuan Liu Xing, yang juga Qin Yu. Kenapa mustahil? Bukankah aku hidup dengan sangat baik di hadapanmu, Tuan Wu De? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Wajah Wu De berubah warna beberapa kali, lalu ia menjadi sangat cemberut. Menatap Qin Yu, ia berkata, Qin Yu, tak masalah bagaimana kau bisa bertahan hidup, tapi, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Aku ingat terakhir kali kau bahkan belum melewati masa kesengsaraan, jadi sekarang kau paling-paling hanya berada di tahap awal jindan. Kau bukan tandinganku. Nada bicara Wu De sangat yakin. Mungkin dia ingin meyakinkan dirinya sendiri. Dilihat dari pukulan tunggalnya beberapa saat yang lalu, dia telah menyadari bahwa lawannya tangguh. Wu De, hidupmu tinggal 5 detik lagi. Qin Yu tak banyak bicara. Setelah itu, ia meregangkan badan sambil tersenyum, menciptakan serangkaian bunyi klik dari seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, ia bergumam, 5, 4, 3. Dia menghitung sambil meregangkan badan dengan lembut. Dalam mimpimu, kata Wu De dengan nada meremehkan dan sedingin es. Ia sama sekali tidak mempercayai Qin Yu, tetapi hatinya menjadi sangat cemas. Ia menyalurkan seluruh energi elemental di dalam dirinya keluar. Pada saat yang sama, pedang terbangnya terbang ke atas kepalanya, melayang sambil bersiap untuk menyerang kapan saja. Senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Yu. 1. Saat Qin Yu selesai berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi bintang yang samar. Bersamaan dengan itu, tubuhnya menyerang Wu De seperti seberkas cahaya. Jarak di antara mereka hanya sekitar 10 meter, sehingga Qin Yu tiba di hadapan Wu De dalam sekejap mata.
Wude tiba-tiba membuka matanya. Sesuai pikirannya, pedang terbangnya melesat langsung ke arah Qin Yu. Bang! Qin Yu tiba-tiba melancarkan pukulan. Sarung tangan api, yang diselimuti cahaya keemasan gelap yang bergerak, dengan berani menghantam pedang terbang itu. Dalam sekejap, pedang terbang itu hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan pedang itu, Qin Yu tampaknya tak henti-hentinya. Setelah pedang terbangnya hancur, Wude tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Namun, Qin Yu, yang dipenuhi niat membunuh, telah menyerang dengan dua tangan. Lapangan bintang, ia berubah menjadi beberapa versi dirinya sendiri, mengepung Wude sepenuhnya. Pada saat yang sama, semua serangan Qin Yu terhadap Wude menggunakan jenis serangan yang berbeda, masing-masing seperti pedang jari, cakar, pukulan, dan pisau. Dalam sekejap, cakar, pukulan, telapak tangan, pedang jari, dan tombak itu mengenai tubuh Wude. Wajah Wude, yang energi elementalnya telah keluar dari tubuhnya, tiba-tiba mengeras. Energi elementalnya juga melemah. Nol, Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh setelah salinannya menyatu dengannya. Ia kemudian langsung melangkah ke udara. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ledakan. Tubuh Wude yang tak bergerak meledak seolah-olah menghancurkan dirinya sendiri. Darahnya berceceran di langit. Qin Yu membelakangi mayat Wude yang meledak, dengan santai melakukan gerakan ringan ke arah punggungnya dengan tangan kanannya. Aliran energi bintang samar yang tampak seperti pita biru melesat keluar, dengan cepat melilit sebuah jindan dan membawanya kembali kepadanya. Kakak, ini sangat mudah karena kau sudah menggunakan medan bintang sejak awal, kata Xiao Hei kepada Qin Yu sambil terbang di langit. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepala, itu tidak mudah. Aku membiarkannya hidup 4 detik lagi. Tadi Qin Yu bilang 5 detik, tapi dia hanya butuh 1 detik untuk memulai dan mengakhiri serangannya. Meskipun gerakannya terdengar lambat, kecepatannya luar biasa. Mengaktifkan medan bintang, menghancurkan pedang terbang, dan membunuh Wude hanya butuh 1 detik. Wude ini bahkan lebih lemah dari macan tutul angin hitam, kata Xiao Hei dengan nada meremehkan. Qin Yu berkata sambil tersenyum, tidak, level kekuatan mereka hampir sama, hanya saja ketika aku membunuh macan tutul angin hitam itu, aku masih di tahap nebula awal. Sekarang aku sudah mencapai tahap nebula tengah, jadi wajar saja seranganku meningkat beberapa kali lipat dan membunuh ahli selevel ini jadi jauh lebih mudah. Baiklah, Xiao Hei, sekarang kita bisa bermeditasi tanpa khawatir. Besok malam bulan purnama, kita akan pergi ke Sungai Wu untuk melawan siang yang itu. Saat ini, pikiran Qin Yu sangat tenang. Setelah membunuh Wude, satu-satunya target yang tersisa adalah Siang Yang. Matahari pagi memancarkan sinar hangatnya dengan bebas. Siang harinya, seluruh ibu kota masih seramai dan semarak seperti sebelumnya. Seorang pria parubaya berpakaian biru sedang berjalan di jalan barat ibu kota. Ia tak lain adalah Qin De, yang baru bisa mencapai ibu kota dinasti Chu dari kota Siang setelah berjalan tanpa henti selama hampir sehari. Ia tahu bahwa identitasnya tidak dapat diungkapkan, sehingga ia menggunakan seni penampilan dan pengubah tulang untuk mengubah penampilannya. Qin De memasuki kedai teh, duduk, dan dengan santai memberikan sepotong perak kepada pelayan. Pelayan, apakah ada sesuatu yang menarik terjadi kemarin di ibu kota? Melihat bongkahan perak itu, mata pelayan berbinar. Ia langsung mengambilnya dan berkata dengan sopan, Tuan, sesuatu memang terjadi kemarin di ibu kota. Seorang sangsian berdiri di udara dan berteriak langsung kepada seorang pria bernama Siang Yang. Sangsian itu sudah pergi, tetapi di akhir pembicaraan ia mengucapkan satu kalimat yang didengar seluruh ibu kota. Qin De merasa lega, jelas Qin Yu belum bertarung melawan Siang Yang. Apa yang dia katakan? Qin De segera bertanya, besok, di malam bulan purnama di Sungai Wu. Siang Yang, mari kita lihat apakah Anda berani datang. Tuan, suara sangsian itu begitu keras hingga menggema di langit. Tak seorang pun di ibu kota yang tidak mendengarnya. Sejak kemarin, banyak sekali ahli, bahkan ahli Xiantian, yang bergegas ke Sungai Wu. Seseorang bilang itu akan menjadi tempat kematian sang penakluk Chu Barat, kata pelayan itu dengan tegas. Qin De tersenyum tipis. Diam-diam dia setuju. Di Sungai Wu. Sungai Wu begitu panjang, siapa yang tahu di mana pertempuran akan berlangsung. Namun, tempat kematian sang penakluk Chu Barat adalah tempat paling terkenal di Sungai Wu, jadi, jika seseorang menghubungkannya dengan orang Siang Yang ini, ia akan dapat menebak lokasinya dengan akurat. Setelah meminum teh, Qin De langsung meninggalkan ibu kota, menuju Sungai Wu. Di rumah abadi, gerbang rumah terbuka otomatis. Siang Yang, si jubah hitam, keluar dari rumah. Malam ini adalah waktu pertempuran. Hari masih terang, tetapi ia telah memutuskan untuk pergi ke medan perang terlebih dahulu.
Ia sebenarnya bukan orang yang gegabah. Sebelum pertempuran, ia harus memeriksa medan perang sekali. Jika tidak, jika lawan telah memasang mantra atau formasi tertentu yang tidak ia sadari sebelumnya, hal itu akan sangat merugikannya selama pertempuran. Tuan, ini gawat, Wu De sudah mati. Lan Suemou berlari menghampirinya dari kejauhan dan langsung berkata. Siang yang mengangkat alisnya. Aku sudah tahu. Ia tak banyak bicara dan hanya tersenyum dingin dalam hati. Kau ingin membuatku takut, kan? Tapi, mendiang Jin dan Wu De benar-benar bisa kukorbankan. Dengan jubahnya berkibar-kibar, Siang yang terbang ke langit, menuju lokasi pertempuran di Sungai Wu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Sungai Wu, yang lebarnya beberapa ribu meter, mengalir ke timur. Malamnya dingin, anginnya kencang. Meskipun air mengalir sangat deras, tidak ada gelombang di permukaannya. Jika diperhatikan dengan saksama, kita bahkan dapat melihat pantulan bulan purnama di sungai. Di kedua sisi Sungai Wu saat ini terdapat lebih dari 10.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang ingin bersenang-senang menyaksikan pertarungan. Ada juga beberapa pakar internal di antara mereka. Semua orang yang hadir memandang siluet di Sungai Wu dengan kagum. Sang Xian, jubah hitamnya berkibar bebas, rambut hitamnya pun berkibar, Siang yang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya yang tajam dan sedingin es kini terpejam. Berdiri di udara seperti ini, Siang yang dengan tenang menunggu kedatangan lawan-lawannya, begitu tenangnya sehingga wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ketidaksabaran. Di tepi Sungai Wu, Qin De, yang berpakaian biru, menatap Siang yang berdiri di udara. Hatinya tak kuasa menahan rasa tak sabar. Siang yang ini datang lebih awal, jadi energinya stabil dan pikirannya tenang. Trik apa yang akan Yuer gunakan untuk menghadapinya kali ini? Qin De bahkan agak khawatir dalam hatinya, khawatir tentang pertempuran yang akan segera dimulai. Mengenai apakah Qin Yu akan datang, ia sama sekali tidak ragu karena ia sangat mengenal putranya. Qin De telah mengubah penampilannya sehingga orang lain tidak mengenalinya. Qin De, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Qin De. Wajahnya berubah warna, komunikasi indera suci. Tiba-tiba, ia melihat orang yang berkomunikasi dengannya menggunakan indera suci. Ia tak kuasa menahan senyum karena tak lain adalah Feng Yuzi. Saudara Feng, kau benar-benar membuatku terkejut, kata Qin De sambil tersenyum menggunakan indera sucinya. Feng Yuzi juga sedikit mengubah penampilannya. Ia berkata kepada Qin De melalui indera sucinya, haha, siapa yang membiarkanmu meninggalkan kota Siang begitu saja tanpa memberitahuku apapun? Tak lama setelah kau pergi, aku langsung mengikutimu, tapi baru sekarang aku menyusulmu. Qin De tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku khawatir Yuer akan langsung menyerbu Kabupaten Bacu dan melawan Xiangyang, jadi aku pergi dengan nekat. Sekarang sepertinya Yuer masih orang yang berhati-hati. Dia belum pernah terjun ke medan perang sebelumnya. Feng Yuzi melihat sekeliling sebentar, lalu kembali menatap bulan yang cerah di langit, dan berkata dengan ragu, Xiangyang sepertinya datang sangat pagi. Kenapa Xiao Yu belum muncul? Akan sangat berguna baginya untuk datang sedikit lebih awal agar terbiasa dengan lingkungan sekitar. Lagi pula, sekarang seharusnya dia tidak punya kegiatan lain, kan? Bukan saja Qin De dan Feng Yuzi yang agak cemas, orang-orang lain yang datang untuk menonton pertarungan itu juga menjadi tidak sabar. Waktu berlalu begitu lambat, 1 jam telah berlalu, lalu 2 jam telah berlalu. Qin Yu dan elangnya masih belum terlihat. Para penonton di kedua sisi Sungai Wu mulai berdiskusi dengan riuh. Jelas mereka semua menjadi cemas karena lawan dalam pertarungan belum muncul. Mereka juga merasa sulit untuk terus menunggu. Tiba-tiba, Siang yang membuka matanya. 2 sinar cahaya yang hampir nyata memancar ke arah barat langsung dari matanya. Pada saat yang sama, aura seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas. Aura itu melonjak tanpa henti bagai gelombang yang terus-menerus menghantam ketinggian baru. Angin kencang bertiup kencang, menerbangkan pasir dan menggelindingkan batu. Sebagian besar orang di tepi pantai segera mundur. Hanya segelintir ahli yang mampu bertahan di tepi pantai. Orang-orang seperti Qin De dan Feng Yuzi tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata menatap langit. Gemuruh air Sungai Wu mulai bergemuruh, seolah ada naga air yang bergulung-gulung di bawah air. Ombak bergulung silih berganti dan menghantam tepian, menimbulkan suara-suara memekakkan telinga. Namun, Xiangyang, yang berdiri di udara di atas sungai, sama sekali tidak terpengaruh. Ketika bulan purnama mencapai titik tertingginya, 2 bayangan kabur datang ke arahnya seperti mengambang. Itu Yuer. Qin De bahkan lebih cepat menyadari siapa mereka daripada Feng Yuzi.
Meskipun ombak bergulung-gulung dan ia harus melihat melalui cipratan air dari tepi pantai, ia masih bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Qin Yu dengan auranya yang ganas. Ia juga melihat seekor elang hitam yang sedang mengepakkan sayapnya. Xiao Yu telah datang. Elang hitam itu sungguh kuat. Hanya dengan mengepakkan sayapnya, ia mampu membuat Sungai Wu mengaum. Fen Yuzi juga terkejut dengan kekuatan Xiao Hei. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sebelum mengatasi 4 in 9 Heavenly Tribulation, Xiao Hei sudah mampu menciptakan angin kencang. Kini setelah mencapai tahap tengah jindan, ia menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Orang-orang yang menonton dari jauh di kedua sisi sungai langsung bersemangat. Mereka semua menatap siluet di langit. Keburaman itu kemudian berhenti, berubah menjadi sosok manusia dan seekor elang. Xiao Hei menarik sayapnya. Ombak dahsyat Sungai Wu melemah tajam dengan suara keras. Dalam sekejap, seluruh sungai kembali tenang seperti sedia kala dan ombak besar tak lagi terlihat. Angin malam yang dingin bertiup tanpa henti. Orang-orang di kedua sisi Sungai Wu menahan napas. Akhirnya kau sampai. Senyum dingin samar muncul di wajah Xiang Yang. Qin Yu dan Xiao Hei menghadap Xiang Yang. Menatap Xiang Yang, Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Xiang Yang, apa kau jadi terlalu tidak sabar karena menunggu? Aku dan kakakku datang agak terlambat agar kau bisa hidup lebih lama. Bagaimana kalau kau berterima kasih kepada kami?" "Hentikan omong kosongmu," kata Xiang Yang dengan marah dan dingin. Pada saat yang sama, berbagai aliran energi berwarna merah darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka membentuk kabut merah darah tipis yang tampak seperti awan darah dan menyebar ke arah Qin Yu dan Xiao Hei. Dalam waktu singkat, kabut merah darah telah menyelimuti mereka. Xiang Yang, trik semacam ini hanya digunakan oleh ahli internal biasa. Xiuzenis sejati tidak akan melakukan ini. Energi bintang keperakan yang ringan melonjak keluar tubuh Qin Yu. Energi itu berputar terus-menerus, membentuk nebula. Kabut merah darah tidak dapat memasuki area yang ditutupi oleh nebula. Xiang Yang mendengus dingin. Ia sangat membenci Xiuzenis muda ini. Dalam percakapan kemarin, Qin Yu mengejeknya karena tidak memahami formasi Xiuzenis, mantra pembatas, teknik pedang terbang, serta seni pembuatan pil dan penempaan senjata. Sekarang Qin Yu mengejeknya lagi karena menggunakan trik yang sudah ketinggalan zaman. "Xiang Yang, kau menutup pintu untuk berlatih sendiri, jadi metode menyerangmu agak terlalu lemah. Sekalipun kebijaksanaan individumu tinggi, itu tidak sebanding dengan kebijaksanaan yang dikumpulkan oleh aliran Xiuzhen selama bertahun-tahun," kata Qin Yu dengan senyum acuh tak acuh. Dengan menggunakan kata-kata, dia mulai membuat Xiang Yang marah. Dalam pertarungan antar ahli, terutama ahli super seperti Xiang Yang, kondisi mental mereka adalah hal terpenting. Jika kondisi mental mereka terpengaruh secara negatif, mereka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka dan serangan mereka secara alami akan lebih lemah dari yang seharusnya. "Kau membunuh Wu De, kan?" tanya Xiang Yang sambil mengerutkan kening. "Aku sangat penasaran siapa kau dan kenapa kau menentangku." Sebenarnya, saat ini Xiang Yang tidak ingin memusuhi seorang ahli Xiuzhen tanpa alasan. "Aku." Qin Yu mengangkat alisnya lalu berkata perlahan, "Nama keluargaku Qin." "Qin?" tanya Xiang Yang dengan sungguh-sungguh sambil menatap Qin Yu. "Kau termasuk generasi ahli klan Qin di 3 wilayah timur yang mana? Klan Qin sepertinya tidak pernah punya ahli super selevel dirimu. Kau berasal dari generasi senior Qin de yang mana?" Qin Yu tertawa terbahak-bahak. "Biarkan aku memberitahumu namaku," kata Qin Yu perlahan. Xiang Yang menatap Qin Yu dengan mata berbinar, menunggu jawabannya. "Aku." Senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Yu. "Qin Yu, Qin Yu." Wajah Xiang Yang tiba-tiba berubah drastis. Ia sangat terkejut. Namun, setelah Qin Yu selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghantam wajah Xiang Yang bagai guntur. Sebuah tinju perak tipis muncul dengan cepat dan menghantam dada Xiang Yang dengan berani. Bang! Energi elemen pelindung tubuh berwarna merah darah milik Xiang Yang dengan cepat muncul di luar tubuhnya dan langsung menangkis pukulan Qin Yu. Namun, tinju Qin Yu langsung berubah. Pertama, berubah menjadi tangan pisau dan menyerang, lalu membentuk pedang jari dan menyerang lagi. Serang terus-menerus. Pu. Setelah 2 suara benturan, energi elemen pelindung tubuh di luar tubuh Xiang Yang telah dipatahkan oleh tangan kanan Qin Yu. Qin Yu tak kuasa menahan senyum dingin. Ia ingin langsung membunuh Xiang Yang dalam serangan berikutnya menggunakan pedang api. Jika ia berhasil, semuanya akan terlalu mudah baginya. Namun, ia sama sekali tidak keberatan berhasil dengan cara sesederhana itu. Pedang berapi. Dengan satu pikiran, pedang api muncul di tangannya. Ia menusukkannya langsung ke jantung Xiang Yang secepat kilat. Dentang. Terdengar suara logam panjang. Qin Yu merasakan lengannya mati rasa.
Tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk terlempar ke belakang. Ia menggertakkan gigi, memutar seluruh tubuhnya dengan keras. Memanfaatkan kekuatan pinggangnya, kaki kanannya menebas Siang Yang seperti bilah kincir angin. Enyahlah, Siang Yang melambaikan tangan kanannya. Lengan kanannya bertabrakan dengan kaki kanan Qin Yu sekali. Akibatnya, Qin Yu harus terpental mundur dan Siang Yang juga harus mundur beberapa meter. Saling pukul ini terdengar lambat dalam deskripsi, tetapi sebenarnya secepat kilat. Dari awal hingga akhir, orang-orang biasa di kedua sisi sungai hanya merasa pandangan mereka kabur sesaat sebelum menyadari bahwa kedua ahli itu sedikit mundur beberapa langkah. Kecepatan mereka sungguh terlalu cepat. Mata orang-orang di kedua sisi sungai melotot. Tak satu pun dari mereka meragukan bahwa kedua petarung itu benar-benar bertukar pukulan barusan. Namun, bahkan para petarung Xiantian tingkat atas dan orang-orang seperti Qin De dan Feng Yuxi hanya melihat Qin Yu menghilang sesaat, lalu melihatnya dan Siang Yang terlempar mundur setelah gelombang kejut. Qin Yu, jangan coba-coba membodohiku. Tapi, kau benar-benar licik dan licik. Tadi kau memang mengejutkanku. Sayang sekali, kekuatanmu masih agak lemah. Siang Yang berkata sambil tersenyum dingin. Namun, ia merasa takut kembali dalam hatinya. Xiu Zhennis di hadapannya sungguh licik. Baru saja ia tiba-tiba menyerangnya saat ia terkejut. Jika bukan karena kartu truf rahasianya, mungkin ia sudah mati karena jantungnya tertusuk. Sekarang, saat Qin Yu menatap Siang Yang, wajahnya sedikit berubah warna. Sebuah baju zirah merah tua telah muncul di tubuh Siang Yang. Baju zirah ini tidak hanya melindungi bagian atas tubuhnya, tetapi juga paha, lengan, dan kaki bagian bawahnya. Seluruh tubuh Siang Yang kini terlindungi oleh baju zirah ini, membuat Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana menurutmu tentang baju zirahku? Ini kelas suci menengah. Lebih dari 300 tahun yang lalu, ketika aku masih berkelana di dunia untuk berlatih, aku menemukan sebuah batu suci. Lalu aku belajar seni menempa dari Wu De dan membuat baju zirah ini. Siang Yang memandangi baju zirah di tubuhnya. Matanya dipenuhi rasa puas. Qin Yu diam-diam mengerang. Aku tak pernah menyangka orang tua ini punya baju zirah kelas suci kelas menengah. Yah, aku berhasil menemukan sepotong besi api Inrok, jadi jenius berusia 1000 tahun seperti dia seharusnya juga menemukan setidaknya batu suci yang bagus. Dia mengerti bahwa dia tidak boleh terlalu percaya diri karena orang lain belum tentu kurang beruntung darinya. Xiao Hei mengepakkan sayapnya di satu sisi. Kakak, sepertinya kita masih harus bekerja sama, katanya menggunakan indera sucinya. Mendengar ini, Qin Yu mengangguk. Dengan munculnya baju zirah itu, menjadi sangat sulit baginya untuk membunuh Siang Yang sendirian. Senjata suci tingkat menengah di tangan seorang ahli Yuanying tingkat awal tidak kalah kuatnya dengan senjata suci tingkat tinggi miliknya. Lagi pula, kekuatannya sendiri masih kalah dari musuh. Siang Yang, kekuatanmu cukup kuat, jadi aku dan saudaraku akan menyerangmu bersama-sama, kata Qin Yu sambil tersenyum acuh tak acuh. Siang Yang berkata dengan nada menghina dan dingin, saudara. Manusia dan hewan tiba-tiba memanggil satu sama lain saudara. Sepertinya kalian juga binatang. Siang Yang juga ingin membuat Qin Yu marah dan memengaruhi pikirannya, tetapi Qin Yu dengan mudah mengetahui tipuannya dan tidak terpengaruh. Namun, teriakan elang yang menggelegar terdengar. Qin Yu tidak marah, tetapi Xiao Hei menjadi murka. Ayah, mata elangnya berbinar. Dua kilatan petir menyambar tubuh Siang Yang dengan sangat cepat. Karena jarak antara Xiao Hei dan Siang Yang tidak terlalu jauh, dan kilatan dari matanya ini sangat cepat, Siang Yang langsung tersambar petir tersebut. Beraninya kau memarahi kakakku, mati saja. Xiao Hei sangat marah hingga ia menangis tanpa henti. Kilatan petir terus-menerus menyambar seluruh sayapnya, lalu menyambar tubuh Siang Yang. Layaknya dewa petir, Xiao Hei terus-menerus mengirimkan berbagai kilatan petir. Hewan, Siang Yang marah. Ia mampu menahan kilatan petir, tetapi jika terus-menerus terkena, seluruh tubuhnya akan tetap mati rasa. Ia segera menyerang Xiao Hei. Namun, Xiao Hei sedikit mengepakkan sayapnya, menggunakan teknik melewati kilatan petir 9 kali. Ia kemudian terus-menerus mengitari Siang Yang. Karena kecepatannya yang terlalu tinggi, Siang Yang tidak bisa mengejarnya. Xiao Hei pun terus menyerangnya dengan kilatannya. Persetan denganmu, kau memarahi kakakku, akan kupukul kau sampai mati. Akan kupukul kau sampai mati. Suara Xiao Hei terus-menerus muncul di benak Siang Yang melalui komunikasi indera suci. Siang Yang tak kuasa menahan amarahnya. Ia merasa elang hitam ini terlalu menjijikkan. Namun, seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan ganas. Sebenarnya, itu bukan seberkas cahaya, melainkan tubuh Qin Yu. Setelah Qin Yu berteriak keras, nebula di luar tubuh dan di dalam dantiannya langsung bergetar hebat.
Pada saat yang sama, semua butiran keperakan di dalam dantiannya mulai bersinar, memenuhi seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang dahsyat. Lapangan bintang, Qin Yu bergerak seperti naga air. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak terbagi menjadi 6 klon, yang menyerang Xiang Yang secara bersamaan. Menyapu ribuan pasukan. Setelah teriakan keras yang menggema di langit, sesuatu yang tampak seperti naga air hitam keluar dari tubuh Xiang Yang. Naga itu menyapu seluruh area di sekitarnya seperti badai, menangkis serangan yang datang kemanapun ia pergi. Dalam sekejap, keenam ilusi Xiao Hei dan Qin Yu terlempar mundur dengan keras. 6 ilusi yang diciptakan Qin Yu menjadi satu. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia mampu berdiri di udara lagi. Xiao Hei juga berhenti di sampingnya. Mereka berdua menatap Xiang Yang. Xiang Yang kini memegang tombak hitam di tangannya. Ia berkata sambil menatap Qin Yu dan Xiao Hei, metode serangan sejati dari seni penakluk lawan langit milik klan Xiangku bukanlah teknik pedang terbang, melainkan teknik tombak jarak dekat. Tombak ini adalah senjata suci tak tertandingi yang digunakan ayahku, sang penakluk Chu Barat, untuk mendominasi dunia. Tombak sang penakluk. Noda darah tiba-tiba muncul pada gagang tombak hitam mengilap itu.